Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wipi, CGP Angkatan 8 dari SDN 1 Argasari, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi pada beberapa kasus. Selamat Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Apakah benar Bapak memanggil saya? Selamat pagi Nasama. Ya betul, silahkan duduk. Sudah sarapan belum dari rumah tadi? Sudah Pak. Udah, oh iya, bagus ya. Najakia, kira-kira tahu tidak kenapa Najakia Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Oh iya, tadi Najakia berangkat ke sekolah pukul berapa? Pukul 07.30. Kalau berangkat sekolah pukul 7.30, berarti Najakia bagaimana ya datang ke sekolah? Terlambat Pak, maaf. Kalau terlambat datang ke sekolah itu termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak. Oh iya, jadi terlambat datang ke sekolah itu perbuatan yang tidak baik, tidak untuk dilakukan, ya bukan untuk ditiru. Kira-kira perbuatan yang tidak baik itu harus dibagaimanakan aja ya? Harus diperbaiki. Betul, baik, tidak apa-apa ya ajak ya. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bapak pernah melakukan kesalahan yang sama seperti ajak ya. Tetapi di sini Bapak tidak akan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benarnya. Tetapi di sini Bapak mau membantu Najakia mencari atau menemukan solusi bagaimana caranya supaya Najakia itu tidak sering terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa? Coba ceritakan alasan sering terlambat datang ke sekolah itu sama Bapak. Kenapa ya? Karena tidurnya malam terus Pak. Karena tidurnya malam terus sampai larut malam. Pukul berapa? Pukul 11 Pak. Pukul 11 Najakia baru tidur. Kira-kira ngapain itu? Main HP Pak. Oh, main HP ya. Sampai larut malam begitu. Ya Allah ya. Najakia kira-kira main HP sampai larut malam seperti itu untuk seorang pelajar atau anak sekolah baik atau tidak? Tidak baik Pak. Ya, berarti perlu diperbaiki karena main HP ajak dia tidurnya jadi kemalaman, terus bangunnya jadi kesiangan. Kira-kira Najakia masih ingat enggak keyakinan kelas kita dulu yang pernah kita buat bersama teman-teman? Kira-kira yang Najakia langgar itu tentang keyakinan apa coba? Kalau Najakia terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelas apa yang Najakia langgar itu? Disiplin. Oh iya, disiplin itu penting tidak buat kita? Penting Pak. Penting. Jadi kita harus disiplin. Najakia harus yakin ya bahwa disiplin itu penting untuk diri
kita, kalau dalam diri kita sudah ditanamkan sifat disiplin, nah itu berarti Najakia sudah oke. Untuk menanamkan sifat disiplin itu harus dibiasakan dari sekarang ya, sejak ini dalam diri kita ya. Terlambat datang ke sekolah itu termasuk perbuatan tidak baik, maka dari itu perlu diperbaiki. Kira-kira apa yang harus Najakia lakukan supaya Najakia itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Apa coba? Tidurnya lebih awal, tidak sampai larut malam. Iya, tidurnya lebih awal, jangan sampai larut malam. Ya, pukul 11 baru tidur. Ya, untuk anak sekolah itu kurang baik. Kemudian apa lagi? Bangunnya lebih pagi, kira-kira pukul 4.30. Bagus ya, supaya terbangun pagi pukul 4.30 itu. Kalau susah bangunnya gimana itu? Pasang alarm atau minta kepada orang tua dibangunkan pukul 4.30. Iya betul, Najakia bagus. Jadi Najakia itu akan melakukan perubahan untuk mengatasi supaya tidak terlambat datang lagi ke sekolah itu dengan cara tidurnya lebih awal, sekitar pukul 8 gitu ya. Kemudian bangun pagi sekitar pukul 4.30. Kalau susah bangun bisa pasang alarm atau minta kepada orang tua untuk membangunkan. Nah, Najakia akan melakukan perubahan itu kira-kira mulai Hari ini, Pak. bagus sekali. Alhamdulillah, mulai hari ini Najakia akan melakukan perubahan tadi, yaitu bangunnya lebih awal, bangun pagi sekitar pukul 4.30. Kalau masih susah bisa pasang alarm atau minta orang tua. Ya, kenapa itu semua? Biar semangat dalam belajarnya. Kira-kira Najakia siap melakukan perubahan itu semua? Siap. Nah, siap memperbaiki supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Siap, Pak. Alhamdulillah. Cek dulu. Oke. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak benar memanggil saya? Siang, ya betul. Nah Salma, silahkan duduk. Nah Salma tadi sudah istirahat belum? Sudah, Pak. Nah Salma kira-kira tahu tidak kenapa Nah Salma Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Oh iya, tadi saat sedang melaksanakan ulangan di kelas, Bapak melihat Nah Salma mencontek jawaban temannya. Kira-kira hal seperti itu boleh atau tidak? Tidak, Pak. Tapi betul, Nah Salma mencontek tadi di kelas saat ulangan. Iya, Pak. Maaf. Mencontek itu sebenarnya perbuatan yang bagaimana ya? Tidak baik, Pak. Jadi mencontek itu perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik, tidak untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Kira-kira perbuatan yang tidak baik itu harus dibagaimanakan masalahnya? Harus diperbaiki, Pak. Berarti harus diperbaiki. Baik, tidak apa-apa. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bapak pasti pernah melakukan kesalahan juga. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tetapi Bapak mau membantu Nasalma menemukan solusi bagaimana caranya supaya Nasalma itu tidak mencontek lagi. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa alasan Salma mencontek jawaban temannya pada saat ulangan? Kira-kira apa? Coba ceritakan sama Bapak kenapa? Tadi malam saya tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Jadi Nasalma tidak belajar sehingga menyebabkan Nasalma tidak bisa mengerjakan ulangan dengan baik, sehingga Nasalma jadi
mencontek. Itu ya. Ya, kira-kira Nasama masih ingat nggak keyakinan kelas kita dulu yang pernah kita buat bersama teman-teman? Kira-kira yang Nasama langgar itu tentang keyakinan apa coba? Kalau Nasama mencontek, keyakinan kelas apa yang Nasama langgar itu? Tidak jujur. Tidak jujur. Jadi keyakinan kelas yang dilanggarnya itu tidak jujur. Ya, tidak jujur dalam apa ya? Tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Nah, jadi kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan. Jujur dalam bertindak. Jadi Nasama yakin ya bahwa jujur itu penting untuk diri kita. Nah, dalam diri kita harus ditanamkan sifat jujur sejak dini. Untuk menanamkan sifat jujur itu harus dibiasakan sejak dini dalam diri kita ya. Nah, mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik, maka dari itu perlu diperbaiki. Kira-kira apa yang harus Nasama lakukan supaya Nasama itu tidak mencontek lagi jawaban temannya? Apa coba? Harus rajin belajar. Nah, harus rajin belajar. Kemudian apalagi selain belajar? Mengerjakan ulangan sebisanya sesuai kemampuan. Bagus. Kemudian apalagi masih ada? Berdoa kepada Allah. Ya, betul. Nasama bagus. Jadi Nasama akan melakukan perubahan untuk mengatasi supaya tidak mencontek lagi itu dengan cara yang pertama rajin belajar, yang kedua mengerjakan ulangan sebisanya sesuai kemampuan, yang selanjutnya berdoa kepada Allah. Nah, Salma akan melakukan perubahan itu kira-kira mulai kapan? Hari ini, Pak. Hari ini alhamdulillah bagus. Mulai hari ini Nasama akan melakukan perubahan, lebih rajin belajarnya. Kemudian akan melakukan ulangan sebisanya mengerjakan ulangan sebisanya sesuai kemampuan. Dan yang terakhir berdoa kepada Allah biar semangat ya dalam belajarnya. Kira-kira Nasama siap melakukan perubahan itu semuanya? Siap. Alhamdulillah. Siap memperbaiki supaya tidak mencontek lagi? Siap, Pak. Siap. Oke, cek dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakia, senang sekali melaksanakan segitiga restitusi. Saya diajarkan Pak Wifik mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penanganan kasus dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan saya CGP Angkatan 8 dapat menerapkannya di lingkungan sekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.